Halo semuanya, perkenalkan saya Justin Aryan dari program studi paralel tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menceritakan pula gimana sih suatu cryptocurrency dan central bank digital currency atau biasa disingkat menjadi CBDC menjadi salah satu aspek dari kebendaan digital di Indonesia. Jadi cryptocurrency itu adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain dan kriptografi untuk memungkinkan transaksi secara langsung antar pengguna tanpa melalui otoritas pusat. Contoh paling populer pada saat ini adalah biasanya Bitcoin. Nah, jadi Bitcoin ini sejak awal dirancang sebagai alternatif dari sistem keuangan tradisional. Nah, jadi cryptocurrency ini juga bersifat yang terbuka, tanpa kendali tunggal, dan nilainya sangat fluktuatif karena tergantung pada pasar. Jadi kripto ini tergantung pada market itu sendiri. Lalu di Indonesia, cryptocurrency itu tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah karena hanya rupiahlah yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Namun aset ini diperbolehkan untuk diperdagangkan sebagai komoditas di bawah pengawasan Bapepti. Nah, jadi cryptocurrency dalam perspektif hukum kebendaan itu gimana? Jadi cryptocurrency itu diakui sebagai suatu kebendaan digital di Indonesia sesuai pasal 499 KUH Perdata. Jadi status hukum cryptocurrency itu sendiri diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan. Kripto juga bisa diperjualbelikan, juga bisa dialihkan juga sesuai ketentuan Bapepti nomor 8 tahun 2021. Jadi meskipun kripto berupa uang digital, namun kripto itu bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia sesuai ketentuan yang berdasarkan Undang-Undang Mata Uang. Maka dengan itu kripto hanyalah berupa uang digital yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan juga apa pengertian dari CBDC dan pengakuannya sebagai uang digital resmi di Indonesia. Jadi CBDC atau biasa kepanjangannya adalah Central Bank Digital Currency, adalah mata uang digital yang diterbitkan secara resmi oleh bank sentral dan memiliki nilai setara dengan mata uang konvensional di Indonesia. Jadi di Indonesia ini pengembangan CBDC itu dilakukan melalui inisiatif Rupiah Digital yang dasar hukumnya telah diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Jadi CBDC ini beda ya dengan cryptocurrency. CBDC ini bersifatnya terpusat, nilainya stabil, dan diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi tujuannya adalah untuk menyediakan uang digital yang aman, efisien, dan sah yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam sistem pembayaran nasional. Jadi CBDC sebagai objek dalam hukum kebendaan gimana? Secara hukum kebendaan, CBDC juga termasuk benda tidak berwujud. Namun perbedaannya terletak pada legitimasi hukumnya sebagai uang, bukan sekedar aset. Jadi CBDC ini diperlakukan secara identik dengan uang kartal dalam hukum keuangan negara. Oleh karena itu, jadi perspektif hukum kebendaan digital, CBDC itu adalah bentuk baru dari uang, sehingga aturan yang melekat padanya lebih dekat pada hukum moneter dan sistem pembayaran daripada hukum benda umum, karena CBDC diakui sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Perbandingan cryptocurrency dan CBDC itu apa? Jadi meskipun keduanya digital dan dapat dimiliki, tapi cryptocurrency dan CBDC memiliki posisi hukum yang sangat berbeda. Cryptocurrency itu adalah komoditas digital milik swasta yang fluktuatif dan tidak diakui sebagai mata uang yang sah di Indonesia. Sebaliknya, CBDC adalah uang digital resmi negara yang stabil dan memiliki dasar hukum sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi dari sudut hukum benda aja, keduanya termasuk benda tidak berwujud, tetapi hanya CBDC yang memiliki fungsi sebagai legal tender. Lalu tantangan regulasi dan implikasi hukumnya gimana? Untuk kriptografi, itu menghadapi tantangan besar dalam hal pengawasan, perlindungan konsumen, dan potensi penyalahgunaan untuk kejahatan finansial. Jadi regulasi buat cryptocurrency ini masih berkembang ya, dan banyak ketentuan hukum yang belum mengantisipasi kompleksitas teknologi cryptocurrency itu sendiri. Beda dengan CBDC yang membawa tantangan yang berbeda seperti pengaruh terhadap sistem perbankan, perlindungan data pribadi pengguna, dan kebutuhan akan sistem hukum yang mampu mengatur teknologi tinggi dengan prinsip kehati-hatian. Jadi kedua entitas ini menuntut adanya kerangka hukum baru yang fleksibel namun tetap menjamin kepastian hukum. Dari penjelasan saya, terima kasih.